Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Masya Allah, jumpa lagi bersama gue Ilham Radipta di program podcast pertama Asia. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin banyak banget hal terkait informasi. Karena informasi ini merupakan sebuah amunisi buat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena informasi itu sangat penting. Selain itu ada beberapa keyword yang akan kita masukkan di dalam podcast hari ini. Kita akan ngomongin masalah informasi, kemiskinan, media, dan juga zakat, infak, sodako, dan wakaf. Nah, seperti apa perbincangannya? Di samping gua udah ada Pak Eko Suprihatno, selaku dosen, selaku jurnalis yang sudah memiliki kayaknya pengalamannya lebih tua daripada umur gua nih, guys. Ditambah beliau juga saat ini mengajar ya di Media Indonesia Institute dan juga di salah satu kampus yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Eko nih, beliau lagi ngajar, tadi kita jemput ke kampusnya, baru selesai. Kuliah tambahan tadi Pak ya? Ya, kuliah pengganti sebetulnya. Kuliah pengganti. Ini luar biasa. Ini kalau melihat dari usia nih, Bapak sekitar 40-an Pak, ada? Itu sombong tuh namanya. 56 saya sekarang. 56 Pak? Betul. Masya Allah, luar biasa. 56, Bapak dosen di kampusnya boleh disebut nggak sih? Boleh ya, aman ya. Kampus tercinta Pak. ISIP Jakarta. ISIP Jakarta. Sebagai dosen beberapa mata kuliah. Apa aja Pak kalau boleh tahu? Saya menjadi dosen di reportase. Kemudian penulisan berita, jurnalistik data, dan penulisan pendapat. Opini berarti Pak ya? Opini. Jadi kan kalau misalnya di beberapa media kan masih ada yang menerima rubrik opini. Betul. Dari masyarakat itu dikirim, nah itu Bapak mengajarkan itu? Iya, itu. Jadi kebetulan saya dulu juga menggawangi opini. Jadi saya menjadi penanggung jawab rubrik opini di tempat saya bekerja. Nah itu salah satu yang saya berikan pemahaman kepada mahasiswa itu adalah bagaimana caranya kita menulis pendapat yang baik tanpa kita kemudian menghakimi, tapi juga kita syarat data dan syarat makna. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nggak bisa sembarangan nggak bisa. Nulis nggak bisa sembarangan. Jadi memang harus memiliki kaidah jurnalistik atau kaidah penulisan tadi. Betul. Kalau di media Indonesia, Bapak? Media Indonesia saya lumayan lengkap ya. Pernah lama di olahraga, tapi kemudian saya juga pernah bergeser ke Polhukam, ekonomi, kemudian juga ke lifestyle juga pernah, investigasi juga pernah, dan ya hampir semuanya lah. Nasional juga pernah. Sampai sekarang berarti masih tetap jurnalistik? Masih tetap juga di media. Kebetulan saya di tempat yang sekarang ini saya dipercaya untuk ke Media Indonesia Institute. Jadi yang lebih banyak untuk menyiapkan teman-teman reporter sebagai jurnalis, dan juga pihak-pihak luar, pihak tiga gitu ya, bagi yang ingin belajar tentang jurnalistik. Kira-kira seperti itu sih. Nah ini menarik sekali nih Pak. Jadi saya ada pertanyaan cepat, Bapak pilih. Jadi dosen apa jadi jurnalis? Saya jurnalis yang punya kerja utama dosen. Kenapa Pak? Kenapa Bapak pengen ketika saya tanya tadi kan Bapak menjalankan dua-duanya, Bapak lebih berat ke jurnalis Pak? Karena itu jurnalis itu dulu itu cita-cita sebetulnya. Cita-cita saya itu dua dulu. Kalau nggak jadi camat, jadi jurnalis. Camat. Alhamdulillah saya ya salah satunya tercapai gitu ya. Yang camat kenapa Pak? Pengen jadi camat? Simple aja alasan saya. Dulu karena saya melihat camat itu karena mobil dinas dia. Mobil dinas dia itu zaman dulu ya? Zaman dulu. Itu VW Safari ya. VW Safari. Itu kok kayaknya asik banget gitu lah. Karena mobil pengen jadi camat. Karena mobil doang. Kalau sekarang presiden mobilnya VW Safari jadi presiden dong Pak? Enggak. Biar aja yang lebih mampu. Tapi sampai sekarang jadi camatnya udah nggak ada keinginan? Enggak. Kalau sekarang saya lebih kepada jiwanya tuh kayaknya jiwa kependidikan kali ya. Sharing informasi. Betul, sharing informasi, gitu ya. sharing pengetahuan, gitu berbagi. Ya. Karena saya merasa jam terbang yang saya miliki, pengalamannya lah katakanlah begitu. Sebagai jurnalis tadi itu
lumayan panjang ya. Saya dari jurnalis itu dari 92 sebetulnya. 92 tuh Bapak usia? 92 itu saya waktu masih kuliah. Masih kuliah. Memang kuliah Bapak jurnalis? Jurnalis. Oh. Jadi saya mengawali itu di majalah malah. Oke. Pada saat saya kuliah kerja lapangan, saya menjadi kemudian kalau sekarang tuh magang ya. Iya. Nah, saya magang itu kemudian malah berlanjut saya jadi kontributor. Jadi kontributor pada akhirnya saya menjadi tidak organik, tapi saya diminta bantuannya untuk menulis di situ. Berita, ya. Nah, itu setelah itu berkembang saya ke Harian Sore dan pada akhirnya saya berlabuh ke media yang sekarang, Media Indonesia. Di Media Indonesia Bapak udah 2 dekade lebih? Lebih saya. Lebih 20 tahunan lebih. Lebih ya, dari 99 saya sudah di Media Indonesia. 25 berarti. Kurang lebih lah ya. Lebih ya. Betul segitu. Itu sebabnya kenapa kok saya sudah cukup pengalaman saya, alhamdulillah, insya Allah itu cukup ya. Jadi tinggal saya berbagi kepada ya anak-anak muda lah. Nih ya, yang masih muda ya. Jangan kita dong. Lu doang kelas yang muda. Jadi maksudnya adalah kepada mereka yang pengen belajar tentang jurnalistik, ayo gitu. Saya membuka diri untuk membantu. Ini loh ilmu yang berguna, kira-kira bukan hoax ya. Jadi ketika kita bicara tentang podcast juga itu ada dasar-dasarnya. Nggak bisa kemudian kita asal mangap, kita asal kemudian menuding sana menuding sini. Nggak seperti itu. Jadi buat para podcaster ya, pertanyaan tuh nggak melulu harus menusuk betul pertanyaannya itu. Jadi sampai takut orang datang ke podcast. Iya betul. Ya. Jadi ada trik-triknya lah kira-kira seperti itu Mas. Ada kaidahnya gitu betul, ya Pak. Betul. Oke. Nah, Pak, ini dari sekian banyak cita-cita pada saat Bapak kecil, jurnalis itu kenapa Bapak pilih menjadi sebuah cita-cita Bapak? Padahal kan jadi zaman dulu ya kalau kita perhatikan ya, jurnalis itu kan bukan salah satu profesi yang memiliki pemasukan yang cukup besar, Pak. Betul. Nah, itu kenapa, Pak? Mungkin kalau sekarang iya ya, tapi dulu zaman saya dulu menjadi seorang jurnalis itu memang tidak pernah bisa jadi kaya. Tetapi untuk menjadi hidup yang layak itu lebih dari cukup. Sangat lebih dari zaman cukup. Dulu. Zaman waktu saya awal-awal dulu. Kalau sekarang ya kayaknya kita harus berjibaku betul ya gitu loh, Mas Ilham. Jadi rasanya sekarang memang agak sulit ya. Tetapi zaman kami dulu itu masih dimungkinkan untuk hidup layak. Walaupun ada tokoh benchmark atau gue pengen kayak dia nih jadi jurnalis. Oh ada. Dulu kebetulan tetangga saya itu wartawan LKBN Antara. Dan saya ingat betul itu orang tua saya bilang, coba kamu belajar nulis tuh kayak om ini gitu kan. Karena kamu bisa hidup dari tulis menulis itu. Saya pikir itulah doa ya. Mungkin itulah doa orang tua yang melihat mungkin potensi saya di situ. Oke lah, saya belajar. Jadi dulu begitu saya selesai tamat SMA dan saya nggak lulus di dulu SBN pokoknya masuk perguruan tinggi negeri gitu. Nah, pokoknya gitulah ya. Saya nggak daftar kemana-mana kecuali di kampus saya yang sekarang di ISIP ini. Memang alumni ISIP juga? Alumni ISIP juga. Jadi nggak kemudian saya pengen ke yang lain, nggak. Saya pengen ini doang gitu. Udah. Jadi udah nggak ikut-ikutan ke UI, nggak, pokoknya langsung milih. Betul, nggak kepengen cinta, lagi, gitu nggak kepengen lagi saya kemana-mana gitu. Jurnalistik. Betul. Oke, memang kita. Bapak udah lama nih melanglang buana menjadi seorang jurnalis. Tadi sempat jadi jurnalis bola, terus juga Polhukam, terus juga investigasi. Nah, dari sekian banyak yang bikin Bapak suka atau Bapak ini kayaknya tempatnya enak nih. Nah, itu di bagian mana, Pak? Sebetulnya olahraga. Ya. Keliling dunia ada olahraga. Kebetulan di olahraga inilah saya punya kesempatan untuk melihat negara-negara lain, kehidupan orang lain, budaya-budaya yang lain. Dengan olahraga saya bisa di situ ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di olahraga ini
saya menjadi bagian dari sebuah sportivitas. Karena di olahraga nggak ada tuh menang dibilang kalah, kalah dibilang menang. Nah, artinya politik ya. Nah, yang menang aja bisa dibilang betul. curang. Nah, jadi kalau di olahraga itu ya kalau Anda kalah ya sudah. Fair game. Fair game, ada fair play dan sebagainya macam. Itu yang memang harus betul-betul dipahami. Saya juga pernah menjalani di Polhukam gitu ya. Nah, ini dua dunia yang berbeda. Ketika dua dunia yang berbeda ini kemudian pernah saya jalanin, pada akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan untuk personal saya ya, pribadi saya, ya udah ternyata saya tidak bisa berada di wilayah abu-abu walaupun saya paham gitu. Saya bisanya di dunia yang iya atau enggak gitu. Betul. Kira-kira seperti itu. Okay. Di industri olahraga tadi Pak, itu berapa tahun? Saya di olahraga itu hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ya. Makanya saya sudah keliling Asia juga, beberapa negara Eropa untuk meliput kegiatan-kegiatan multi event ataupun single event, kira-kira gitu Mas Ilham. Luar biasa. Itu salah satu keuntungan jadi jurnalis di olahraga. Betul. Sama agama Pak. Insya Allah. Kalau di Muslim agama bisa berangkat haji tuh. Oh, bisa, sangat bisa itu. Buat liputan gitu betul, ya. Salah satu privilege jadi jurnalis gitu. Betul. Kalau misalnya ada liputan haji, itu pasti berangkat gitu. Nah, betul. Bapak kan udah lama nih di industri media, atau mungkin udah DNA-nya Bapak lah bahasa gitu ya. Bapak lahir, terus juga diarahkan dari kecil, tetangga, cita-cita pun masuk ke jurnalis. Jurnalis ini kan erat kaitannya sama informasi ya Pak ya. Iya betul. Yang mana juga kita tahu informasi ini adalah sumber penting buat setiap orang. Saya juga memahami bahwa informasi itu penting kayak zaman kuliah. Kuliah bisa dapat beasiswa karena informasi. Betul. Ada informasi beasiswa. Kita bisa daftar dengan informasi yang lengkap gitu. Sekarang juga konten kreator udah mulai banyak ya Pak ya. Betul. Digital platform gitu. Sangat banyak. Kita katakan beberapa yang viral ya, beberapa yang digital platform yang dipakai kayak Instagram, TikTok, YouTube gitu ya, Facebook mungkin masih dipakai juga. Ini kan sebuah platform yang menyebarkan informasi. Ya kan, informasi yang gampang disebar oleh siapapun gitu. Nah, berarti kan anak-anak muda atau para konten kreator dan influencer ini memiliki peran penting. Betul. Memiliki dasar-dasar etika informasi tadi. Betul. Nah, ini bagaimana menurut Bapak buat para konten kreator dalam meng-create informasi itu, Pak? Informasi ini sebetulnya kan sesuatu yang kadang-kadang absurd ya, Mas Ilham. Betul. Tidak jelas sumbernya, kemudian faktanya kadang-kadang tidak relevan dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian harus dihindari oleh teman-teman di konten kreator. Jadi ketika bicara tentang kreasi-kreasi seperti itu tolonglah jangan kemudian kita asal mentang-mentang ada informasi gini langsung disebar. Jadi kalau orang bilang before share ya berpikirlah, think first gitu ya. Berpikir pertama, kalau misalnya kita terlalu gampang untuk men-share sesuatu, berbagi unggahan, itu sebetulnya itu berbahaya banget. Berbahaya dalam artian kita bisa saja nanti itu salah. Karena yang berlaku bagi konten kreator itu adalah undang-undang ITE. Nah, itu yang hati-hati. Artinya informasi yang disebarkan oleh teman-teman itu sangat berpotensi untuk dituntut secara pidana. Kalau kami konten kreasi yang kami lakukan itu semua berbasis jurnalistik. Jadi ada kaidahnya berbeda. Jadi kalau toh memang kita ada semacam tuntutan dan segala macam, nah itu kami bisa selesaikan itu dengan Dewan Pers misalnya gitu. Nah kalau teman-teman ini konten kreator ini tolong berhati-hati. Jadi jangan asal berbicara disebarkan, itu bahaya banget gitu. Apalagi kemarin juga ada isu tahun lalu kalau nggak salah ya, yang konten kreator tuh mau ada pembatasan kalau nggak salah ya dari Kominfo. Sebetulnya pembatasan nggak menjawab. Menurut saya pembatasan itu tidak menjawab masalah. Orang berkreasi itu nggak bisa dibatasi, gitu ya. Tapi diarahkan, dikasih rambu-rambu, gitu loh. Siapapun berhak, karena siapapun berhak mendapat informasi, siapapun berhak membuat informasi. Tinggal bagaimana informasi itu diolah secara bertanggung jawab. Itu Mas Ilham kuncinya. Nah menurut Bapak nih, informasi ini menurut Bapak
Bapak lebih penting mana ya? Memperbanyak infrastruktur atau memperbaiki informasi khususnya di pendidikan, Pak, untuk anak-anak saat ini, Pak? Infrastruktur penting, tapi yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Jadi informasi tentang pendidikan itu juga tidak kalah penting ya. Infrastruktur juga memegang peran penting. Bagaimana kita bisa bersekolah di satu tempat yang bagus. Tapi juga jangan lupa setelah pendidikan itu kan bisa dilakukan di mana saja. Jadi dalam arti maksudnya begini, ketika kita sudah memutuskan untuk berkecimpung di dunia pendidikan, itu beragam cara bisa kita lakukan, Mas Ilham. Dengan daring, dengan luring, atau dengan kita kemudian menggandeng pihak lain yang betul-betul yang penting adalah dasar itu kita sudah memiliki. Kalau kita tidak punya soul, kalau kita nggak punya jiwanya di situ, mau semewah apapun infrastruktur, menurut saya itu tidak akan banyak membantu ya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut Bapak nih, orang miskin itu kenapa orang bisa miskin? Apakah karena kurang informasi, apa karena kurang pendidikan, Pak? Kalau informasi nggak kurang-kurang lah ya, tapi mungkin salah satu yang harus diperhatikan itu memang adalah pendidikan. Dengan pendidikan itu kita bisa berbuat banyak hal ya. Katakanlah walaupun itu bukan satu-satunya jalan, tapi dengan pendidikan itu kita bisa memilah mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Katakanlah kenapa orang jadi miskin? Karena orang tidak memahami esensi dari pendidikan. Banyak yang tidak memahami esensi pendidikan. Sekarang dengan pendidikan ini kita mau apa sih? Saya berpendidikan tinggi. Kalau saya kemudian pikiran saya udah jelek aja, pendidikan saya justru melempangkan jalan ketidakbenaran, kan gitu. Tapi walaupun pendidikan saya cuman rendah, tapi kalau saya punya etika itu jauh lebih tinggi. Jadi di sini yang harus diperkuat itu bukan cuman persoalan pendidikan, Mas Ilham, tapi etika. Berarti pendidikan itu dibagi sama Bapak ya. Ada pendidikan etika, ada pendidikan umum, betul. Pendidikan skill mungkin. Betul. Ya, jadi bisa dispesifikasikan kemampuan setiap orang ini. Sangat betul. Tapi hal pertama yang harus dilakukan di antara dua itu skill dan kemudian itu adalah etikanya. Karena menurut saya etika itu ada di atas pendidikan. Atau bagian fundamental lah. Bukan cuma fundamental, tapi dia harus jadi jiwa. Gitu ya. Fundamental perlu, tapi kalau dia fundamental dikuatkan dengan yang namanya tiang-tiang yang kukuh, itu akan luar biasa. Intinya adalah menjadi seseorang walaupun dia katakan bodoh, katakan miskin, tapi dia memiliki attitude yang baik, itu masih lebih baik, Pak. Jauh lebih baik ketimbang dia berpendidikan tinggi tapi dia tidak beradab. Yang penting ketika dia memiliki attitude yang baik dan dia mungkin bisa bekerja keras, betul. Yang dibutuhkan sama mereka adalah pendidikan yang layak, mungkin sama infrastruktur juga yang mendukung pendidikan tersebut. Setuju, gitu ya, sebetulnya setuju itu, sangat setuju itu. Nah, ini kan kita juga melihat bahwa ya mungkin menjadi sebuah isu negara gitu, itu atau isu nasional, mungkin juga isu internasional gitu, Pak, terkait infrastruktur dan juga pendidikan, bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia ini membutuhkan kedua itu, Pak. Infrastruktur yang layak, pendidikan yang at least di daerah terluar gitu ya, Pak ya. Di Indonesia ini kan masih banyak yang belum dapat infrastruktur, pendidikan juga yang belum baik. Nah, kita melihat bahwa di podcast pertama saya ini dari Dompet Duafa, kita kan membicarakan potensi zakat, Pak. Potensi zakat ini, kenapa zakat itu sangat besar potensinya? Karena terakhir yang kami dapat datanya itu lebih dari 300 triliun potensi zakat, Pak, di Indonesia ini. Setiap tahunnya. Baru terhimpun 10%-nya, Pak. 30 triliunan something lah gitu. Nah, ini menurut Bapak, kenapa banyak orang Muslim ini masih belum bisa, atau para lembaga zakat ini masih belum bisa memaksimalkan potensi tersebut? Apakah karena informasinya kepada orang-orang yang untuk melakukan zakat itu kurang, atau karena kita perlu melakukan pendidikan, artinya adalah edukasi dan literasi terhadap potensi zakat itu, atau yang ketiga karena memaksimalkan media yang saat ini dimiliki sama lembaga, Pak? Mas Ilham, sebelum menjawab itu saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Betul, di potensi zakatnya sampai 300 triliun ya kalau itu. Itu luar biasa banget. Kenapa kok kita tidak tergali kan gitu? Padahal kalau kita lihat Muslim banyak banget loh. Banyak banget, betul, Pak. Kita nggak usah ini deh. Kita nggak usah bicara zakat dulu deh. Kita bicara infak aja.
Sehari satu orang 1.000 deh gitu. Iya, Kita kali 200 juta aja. 200 juta kebanyakan lah, 100 juta aja deh. Iya. Itu dalam 1 bulan misalnya. Hampir 10 triliun gitu kan. Nah, kenapa? Nah, ini saya melihat di sini yang menjadi masalah adalah itu tadi, kita etika itu tadi. Etika ini yang memegang peran penting, Mas Ilham. Jadi kenapa? Ketika kita sudah mengedepankan etika, di situ akan bercermin tentang masalah keyakinan dan masalah kepercayaan. Kalau 2 poin ini sudah dirangkum oleh yang memang punya niat ke situ, itu sudah cukup sebetulnya. Sekarang saya tidak membantah dan saya tidak ingin berdebat panjang ya, misalnya ketika kemudian orang, gue mau bayar zakat nih, gue takut duit gue diselewengin, kan itu. Itu banyak orang yang berpikir kekhawatiran itu yang terjadi. Terus gimana dong? Kalau saya sih sebetulnya sederhana saja ya, kalau saya pribadi. Ketika saya sudah ingin membayar zakat, membayar infak, persoalan apakah itu duit lu selewengin atau bukan, udah bukan urusan gue. Itu urusan lu dengan Tuhan. Kan gitu. Kalau kita bicara tentang hal yang sesederhana itu. Tetapi itulah bahwa Allah itu kan luar biasa banget. Kenapa? Kalau dia mau kan dia menciptakan orang baik semua kan ada. Iya, betul. Orang jahat semua juga bisa kok. Kun fayakun kan gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ini akan ada equilibriumnya, ada keseimbangannya, keseimbangan bahwa ada orang baik, ada orang yang tidak baik gitu. Nah, yang baik jangan pernah lupa, jangan pernah takut untuk kemudian berzakat. Apapun caranya, kepada lembaga apapun, yakinkan saja bahwa itu memang tersalurkan dengan baik. Nah, tugas kita seperti di Dompet Duafa ini adalah meyakinkan bahwa kami lembaga yang punya kredibilitas. Sekali saja mencederai, orang tidak akan percaya gitu loh. Nah, inilah yang saya suka dari Dompet Duafa ini adalah bagaimana kemudian ini menjadi lembaga filantropi yang begitu membesar dan membesar. Memang belum cukup. Yang harus dilakukan oleh seperti Dompet Duafa ini adalah meyakinkan Muslim Indonesia dengan potensi 300 triliun itu tadi, kenapa nggak kita coba? Itu baru satu loh zakat. Kita belum bicara wakaf nih. Betul. Banyak banget. Potensi wakaf kalau digabungkan zakat itu luar biasa banget. Seandainya Dompet Duafa bisa bisa berpartisipasi dengan 1% saja dari situ, pendidikan kita luar biasa. Itu loh. Jadi kita bisa memutus mata rantai atau lingkaran setan tadi. Betul. Dari mulai pendidikan diperbaiki, betul, ke hal-hal lainnya gitu ya Pak. Sangat setuju itu. Ini tugas berat buat Dompet Duafa gitu loh. Buat kita semua Pak. Yang nonton juga, buat insan muda juga kalau misalnya ingin mendukung pendidikan di Indonesia, ingin mendukung wakaf produktif, zakat, infak, sedekah, bisa cek link di bio atau di bawah ya, di komen itu ada bit.ly yang bisa lo ketik atau lo klik buat mensupport program-program yang ada di Dompet Duafa. Nah Pak, kembali ke masalah pendidikan Pak. Harapan Bapak nih di pemerintahan saat ini yang baru nih ya. 5 tahun lagi kan masih panjang Pak. Ya. Mungkin bisa nambah periodenya lagi kan. Bisa saja. Seperti itu dengan kepemimpinan yang sama. Nah, menurut Bapak, apakah pemerintah akan lebih aware terkait Ziswaf ini untuk mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan pendidikan, Pak? Ya, kita harus menaruh kepercayaan ya. Salah satu kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah salah satunya meyakini bahwa walaupun saya tidak memilih misalnya pemimpin saya, tetapi kita kasih kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu sangat berat. Kepercayaan itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau Anda tidak mempertanggungjawabkan kepercayaan amanah ya, itu silahkan, itu urusan Anda. Tapi yang ingin saya katakan, apakah kemudian ketika kita sudah menaruh harapan itu, mari kita kita dukung. Saya yakin pendidikan di Indonesia itu akan menemukan kembali jalannya. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang memang di bidang pendidikan itu insya Allah orang-orang yang amanah lah gitu. Saya meyakini itu, termasuk bagaimana kemudian mereka bisa melihat bahwa 5 tahun ke depan ini bisa kok potensi-potensi pendidikan di Indonesia itu diperbaiki lagi gitu loh. Karena jujur saja ketika pendidikan bukan dipegang oleh orang ahlinya,
tunggulah kehancuran itu. Kan kira-kira begitu ya. Iya. Siapapun Jadi, ya Pak ya. siapapun. Bagian manapun yang tidak Betul, sesuai kompetensi gitu betul. ya. Iya. Apalagi Jadi, ranahnya negara ya. Betul. Ini tanggung jawabnya berat loh, sangat berat loh. Kita dititipin duit iuran RT aja. Apalagi kita suruh ngurus negara, itu luar biasa berat. Tapi saya yakin insya Allah kita akan lebih bagus lagi lah ke depan. Iya, wah luar biasa Pak Eko. Nah Pak Eko, terkait informasi tadi nih yang udah kita omongin Pak, Ya. Informasi, pendidikan. Menurut Bapak di zaman sekarang yang semua serba digital nih Pak, kayaknya udah mungkin ya, kalau saya lihat sih media cetak saya sendiri udah nggak baca ya, bahkan nggak beli. Kalau dulu saya mungkin masih beli koran gitu. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Ini semua udah digitalisasi nih Pak. Bahkan uang juga mungkin udah kartal ya, uang digital. Udah gitu mulai ya. jadi pakai uang digital gitu kan. Nah ini menurut Bapak bagaimana Pak kemajuan teknologi yang sangat cepat seperti ini Pak? Ini tantangan juga buat dompet duafa ya. Ini program sekarang sudah di program digitalisasi. Jadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika informasi itu disampaikan melalui dunia maya. Dunia maya ini menurut saya adalah akan terkait dengan digitalisasi itu tadi. Nah sekarang kayak gimana sih pendidikan yang sudah menyentuh ke digital? Kita nggak bisa kemudian lari dari kenyataan, gitu ya. Kalau zaman kami dulu, kami mengetik berita itu masih pakai mesin ketik. Tapi sekarang semua sudah terhubung dengan komputer dan kemudian internet. Ini open source banget ya. Dunia tuh udah terbuka lebar ya. Sekarang kalau kita kemudian masih terpaku dengan pandangan masa lalu yang hanya dulu bisa ya, kalau dulu memang iya karena belum ada yang namanya internet. Tapi sekarang nggak bisa. Begitu juga nanti mungkin 10-20 tahun ke depan pasti akan ada perubahan-perubahan. Sekarang siapa yang bisa kemudian membantah AI gitu ya? Nah itu kan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus adaptasi. Kan ada pepatah yang menyatakan bahwa tidak pernah ada keabadian kecuali perubahan itu sendiri gitu loh. Bahwa perubahan itulah yang abadi. Nggak pernah ada kemudian kita tidak berubah. Sekarang dulu kita pakai handphone yang cuma bisa SMS dan bisa telepon. Nah sekarang kita bisa apapun. Semua apapun bisa dengan satu tangan. Nah ini tantangan loh, tantangan meyakinkan. Nah jadi mungkin ke depan ini dompet duafa inilah yang harus lebih lebih menekankan pada program digitalisasinya ini. Jadi penetrasinya jauh lebih luas. Kemudian orang yakin dengan banyak program yang memang mendukung kemaslahatan umat. Itu menurut saya menjadi bagian yang harus dilakukan. Oke, jadi intinya adalah apapun yang saat ini terjadi di dunia, betul, kita tetap harus melakukan adaptasi itu ya Pak ya. Betul, Mas Ilham. Mengikuti arus. Betul. Gitu ya, mengikuti arus. Kalau nggak kita tergilas loh. Iya, betul. Tergilas oleh zaman. Cuma ikan salmon doang Pak. Jadi kita tetap harus ngikutin perkembangan itu. Betul. Menuju hal-hal yang lebih baik gitu Pak. Karena dengan memanfaatkan arus tadi, teknologi tadi, kita sebagai salah satu lembaga juga bisa menginformasikan kepada khalayak ramai gitu ya, kepada masyarakat baik Indonesia maupun luar negeri terkait pentingnya potensi zakat, infak, sedekah, wakaf tadi, biar mereka pada bisa memaksimalkan potensinya Pak. Betul. Dari 300 triliun kita baru menghimpun 10% sih. Itu cuman secuil kan. Iya. Artinya potensi muslim di Indonesia itu kan luar biasa. Bahwa menurut saya inilah tantangan terbesar buat kita, bukan cuma dompet duafa doang ya. Jadi kita nih sebagai muslim inilah yang kemudian harus membantu itu. Karena di agama kita pun itu, di Islam itu kan sudah ada bahwa nggak boleh kita kemudian mencederai amanat orang lain. Ketika sudah diamanatkan itu, saya menitipkan ini loh, harta saya, wakaf, zakat, infak itu kan harta. Yeah. Harta saya kepada dompet duafa, dan dompet duafa dengan segala keamanahnya menyalurkan itu dengan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu. Kan nggak mungkin dompet duafa mengasih orang-orang yang tinggal katakanlah di komplek elit, kan nggak mungkin. Karena banyak sekali yang kemudian harus diberikan, dan itulah yang kemudian kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia sosial
Jadi disitulah letak bagaimana bahwa kita harus bisa berbagi gitu Mas Ilham. Dan saya yakin dengan potensi-potensi yang tadi disebutkan, potensi zakat, potensi wakaf yang memang sejauh ini itu belum tergarap dengan baik. Intinya adalah yang pertama etika itu tadi harus dikedepankan. Yang kedua itu menjaga kepercayaan. Udah itu doang kok. Dengan etika dan kepercayaan itulah saya yakin semua akan berjalan dengan baik. Oh, gitu. Luar biasa Pak Eko. Ini happy banget nih kita bisa kedatangan Pak Eko yang sudah memiliki pengalaman luar biasa di industri media, industri informasi juga, sebagai dosen dan juga sebagai jurnalis Pak. Terakhir nih Pak, karena waktu kita juga terbatas, saya bisa ngobrol sama Pak Eko ya. Mungkin ada kalimat closing statement dari Pak Eko untuk yang nonton terkait tema pembahasan kita hari ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ilham. Kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kalau kita hanya mengklaim sebagai penduduk terbesar di dunia, muslim terbesar di dunia, rasanya nggak lengkap. Itulah yang harus kita buktikan bahwa kita bisa membantu sesama, membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Caranya ya dengan kita berinfak, kita dengan berzakat, dengan kita berwakaf. Salah satu lembaga yang memang memungkinkan untuk itu dan lembaga yang bisa dipercaya itu kan seperti Dompet Duafa. Jadi menurut saya semua itu bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah bahwa kita memang ikhlas melakukan tanpa ada paksaan, tanpa kemudian ada sesuatu yang mengganjal. Jadi saya yakin amanah-amanah yang disampaikan itu akan semua tersalurkan dengan baik. Karena memang tujuan dari salah satu kehidupan beragama itu kan salah satunya adalah saling membantu sesama. Dan itu yang memang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu Mas. Baik, Pak Eko, terima kasih Pak atas waktunya sudah bisa ngobrol di sini. Ini juga mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat penonton gitu ya, buat Insan Muda juga. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak di kesempatan lain. Dan buat Insan Muda juga jangan lupa buat klik subscribe channel YouTube ini dan juga bagikan videonya. Jangan lupa untuk komen di bawah jika ada informasi yang pengen kalian sampaikan di channel YouTube ini. Baik, itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.